Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kami ingin mempresentasikan hasil laporan tugas besar dari kelompok kami dengan judul Analisis MM1 pada Antrian Warkop Bangzik. Pertama, eh, ada anggota tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Bagus Nurwijaya dengan NIM 1010124300011. Lalu ada Ada saya sendiri sebagai Rabani Aulia dengan NIM 1010 12 4000092. Saya Rio Kalvani Hidayat dengan NIM 1010 124003900. Dan saya Saferus Nasyandra Gugup dengan NIM 1010 124 00 239. yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang dari penelitian kami adalah dalam sistem telekomunikasi maupun pelayanan umum, antrean merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, terutama ketika tingkat kedatangan melebihi kapasitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan matematis untuk menganalisis performa sistem salah satunya melalui teori antrean, agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan kualitas layanan. Pada presentasi ini kami akan memaparkan hasil analisis sistem antrean pada sebuah studi kasus nyata menggunakan metode model antrean MM1. Pertama ada tujuan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik sistem antrean yang diamati. Terus ada menghitung parameter kinerja sistem menggunakan model MM1, mengidentifikasi permasalahan antrean, lalu memberikan rekomendasi perbaikan sistem berdasarkan hasil analisis. Eh, Selanjutnya ada data observasi. Pengumpulan data dilakukan secara empiris melalui observasi langsung di lapangan. Jadi anggota tim kami langsung mengamati di tempat tempat kejadian yaitu di Warkop Bangsek. Nah, selanjutnya observasi dilaksanakan di Warkop Bangjek yang memiliki karakteristik antrean dinamis pada jam sibuk. Jadi dia eh, pada jam sibuk dia sangat ramai karena banyak orang makan di sana. Pengamatan dilakukan pada rentang waktu 13.09 sampai 14.49 WIB dengan durasi total 65 menit. Jadi kita menggunakan durasi untuk mengamati antreannya itu 65 menit ya. Data diperoleh dari 11 pelanggan yang diamati sejak kedatangan hingga selesai dilayani. Data observasi dianggap cukup representatif untuk menggambarkan kondisi nyata sistem antrean. Terus ada observasi kondisi. Sistem antrean yang diamati merupakan single server queuing system dengan satu kasir sebagai server. Kedatangan pelanggan jadi secara acak dan dicatat saat pelanggan tiba. Pelanggan akan menunggu dalam antrean jika server sedang sibuk dan langsung dilayani jika server kosong. Waktu pelayanan dihitung dari selisih antara waktu mulai dan waktu selesai pelayanan. Sistem menerapkan disiplin antrean first come, first serve (VCVS) tanpa prioritas khusus. Jadi emang yang paling datang duluan bakal paling duluan dilayani. Terus ada metodologi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rabani Aulia. Selanjutnya ada metodologi yang dipakai di sini itu ada definisi variabel. Yang pertama itu ada lambda. Lambda itu kelajuan kedatangan pelanggan persatuan waktu. Contohnya eh, pelanggan per jam. Yang kedua itu ada MU eh, atau laju pelayanan, yaitu kemampuan sistem dalam melayani pelanggan persatuan waktu. Selanjutnya ada RHO eh, atau faktor
utilisasi sistem menunjukkan tingkat kesibukan pelayanan. Yang selanjutnya ada LQ atau jumlah rata-rata pelanggan yang menuju dalam antrean. Selanjutnya ada L atau yang artinya jumlah rata-rata pelanggan yang berada di dalam sistem baik yang sedang menunggu maupun yang sedang dilayani. Selanjutnya ada QW atau waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrean sebelum mendapatkan pelayanan. Selanjutnya ada W, yaitu waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem sejak kedatangan hingga pelayanan selesai. Yang terakhir ada PO, yaitu probabilitas sistem dalam keadaan kosong atau tidak ada pelanggan. Rumus yang digunakan itu ada tiga. Yang pertama, laju kedatangan dengan lambda sama dengan jumlah pelanggan per total waktu observasi. Rumus yang digunakan itu menghitung rata-rata kedatangan pelanggan berdasarkan data waktu observasi. Yang kedua, laju pelayanan sama dengan jumlah pelayanan yang dilayani per total waktu pelayanan. Rumus yang digunakan untuk menghitung kemampuan pelayanan server berdasarkan durasi pelayanan aktual. Yang ketiga ada faktor utilitas sistem sama dengan lambda per laju pelayanan. Atau rumus ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesibukan sistem yang dikatakan stabil apabila nilai Pi kecil dari satu. Selanjutnya ada probabilitas sistem kosong atau PO. Atau P0 sama dengan satu kurang Pi. Rumus itu digunakan peluang sistem berada dalam kondisi tanpa pelanggan. Yang kelima, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem atau L sama dengan lambda per eh, lambda per MU kurang lambda. Atau rumus ini menunjukkan rata-rata jumlah pelanggan yang di dalam sistem. Yang keenam, jumlah rata-rata pelanggan dalam antrean atau LQ. LQ sama dengan lambda pangkat 2 per MU dikali MU dikurang lambda. Yang ketujuh, waktu rata-rata dalam sistem atau W sama dengan 1 per MU dikurang lambda. Yang kedelapan, ada waktu rata-rata menunjukkan dalam antrean, yaitu WQ sama dengan lambda per MU dikali MU kurang lambda. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada hasil data observasi yang dilakukan di Warkop Bangzai. Eh, Hasil observasi ini dilakukan dalam kurun waktu totalnya itu sekitaran 65 menit dari pukul 13.09 sampai dengan 14.14. Dan juga untuk total hasil data observasinya itu kita mendapatkan 11 pelanggan gitu. Boleh di next. Hmm. Nah, ini untuk ada grafik terkait laju pelayanan per pelanggan. Jadi grafika ini didefinisikan sebagai kebalikan dari waktu pelayanan masing-masing pelanggan. Boleh di next. Next. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu kita menghitung terkait parameter sistem yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan ada beberapa. Yang pertama itu terkait menghitung laju kedatangan dalam satuan lambda. Eh, Diketahui itu untuk total waktu observasinya itu kita 65 menit dan juga untuk N-nya itu kita mempunyai data 11 pelanggan. Jadi untuk menghitung eh, terkait laju kedatangannya itu tinggal dibagi N per T-nya itu
11/65 didapatkan 0,1692 pelanggan per menit. Jadi jikalau dikonversi ke jamnya itu kita mendapatkan sekitar 10,1538 pelanggan per jam. Sehingga rata-rata itu terdapat sekitar 10 pelanggan per jam yang datang ke sistem. Selanjutnya itu kita menghitung laju pelayanan dalam satuan mio. Diketahui untuk N-nya itu kita mendapatkan 11 pelanggan dan untuk interval pelayanan digabung itu atau tes sibuknya itu sekitaran 43 menit dan didapatkan itu mu sama dengan N per tes sibuk atau 43/11 didapatkan 0,2558 pelanggan per menit atau sekitaran di kalau dikonversi ke satuan jam itu sekitaran 15,35 pelanggan per jam. Sehingga sistem ini mampu melayani sekitar 15 pelanggan per jam. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya itu menghitung faktor utilisasi. Diketahui kan dari data sebelumnya itu mu-nya 0,1623 dan lambdanya 0,1623 dan mu-nya itu 0,2558. Sehingga untuk penyelesaiannya itu lambda dibagi mu atau 0,1692 dibagi 0,2558 atau sekitaran 0,6615. Jadi untuk server sibuknya itu sekitaran 66,15% dari waktu dan karena P-nya ini kurang dari satu, maka sistem memenuhi syarat untuk stabil untuk menganalisis MM1. Selanjutnya itu ada menghitung probabilitas sistem kosong. Nah, di sini kan diketahui data sebelumnya itu 0,6615 sehingga untuk penyelesaiannya itu tinggal dikurang aja satu kurang 0,6615 itu sekitaran 0,3385. Jadi eh, peluang sistem kosongnya itu atau pada saat dia tidak ada pelanggan itu sekitaran 33,85%. Selanjutnya itu menghitung jumlah pelanggan dalam antrian dan rumus penyelesaiannya ini. Jadi dari hasil data sebelumnya itu tinggal dikuadratkan aja. Lalu untuk mencari LQ-nya hasil dari data sebelumnya itu yang udah dikuadratkan dikurang satu aja. Dan didapatkan sekitaran hasil dari pembagian ini 1,2930. Maka rata-rata yang terdapat pelanggan yang menunggu di sistem antrian itu sekitaran 1 sampai 2 pelanggan. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada menghitung jumlah pelanggan dalam sistem untuk data yang diketahui sebelumnya itu kan tadi ini masih sama parameternya. Untuk penyelesaiannya itu eh, data dari sebelumnya itu tinggal dibagi dengan satu aja. Satu dikurang data sebelumnya itu. Didapatkan sekitaran 1,9545. Jadi rata-rata terdapat sekitar kurang lebih 2 pelanggan di dalam sistem itu yang menunggu untuk dilayani. Kemudian untuk yang G itu menghitung waktu menunggu dalam antrian. Di sini diketahui lambda dan mu dari sebelumnya itu. Kemudian untuk penyelesaiannya itu YQ sama dengan lambda eh, dibagi mu dalam kurung mu kurangin lambda. Didapatkan itu total hasilnya itu sekitaran 7,6405 menit. Sehingga demikian rata-rata pelanggan menunggu sekitar 7 sampai 8 menit sebelum mulai dilayani. Kemudian yang terakhir itu menghitung waktu total dalam sistem. Em, Diketahui untuk lambda dan mu-nya masih sama menggunakan data sebelumnya. Kemudian untuk mencari y-nya itu satu dikurang satu dibagi mu dikurangin lambda sehingga didapatkan hasil sekitaran 11,54996 menit. Maka
rata-rata dari total waktu pelanggan berada di sistem. Jadi pada saat dia menunggu plus dilayani itu sekitaran 12 menit. Boleh berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama-tama, kami akan mengidentifikasi dulu masalah atau poin celak dalam sistem Markovian MM1 pada Warteg Bang Zack. Yang pertama yaitu utilisasi server yang cukup tinggi. Walaupun nilai RAW itu di bawah angka 1, batas ideal dari penggunaan server itu di angka 0,4 sampai 0,6. Di bawahnya itu bisa dibilang terlalu kosong dan di atasnya itu sudah mendekati tinggi. Dan di sini kita lihat di atas utilisasi server itu 0,06 di atas batas idealnya. Lalu waktu tunggunya yang cukup lama, 7 sampai 8 menit. Itu bisa menurunkan kualitas layanan dan membuat konsumen tidak puas. Antreannya itu hampir selalu ada dengan length queue-nya itu 1 sampai 2 pelanggan. Dan juga satu server atau kasir membuat sistem rentan saat jam sibuk, rentan bermasalah saat jam sibuk. Sekarang ini adalah rekomendasi perbaikannya. Kami membuat 4 poin. Pertama adalah menambah jumlah kasir untuk pembagian antrian ke beberapa channel, mengubah sistem Markov yang satunya itu menjadi yang lebih kompleks. Lalu meningkatkan kecepatan pelayanan melalui proses kerja yang lebih efisien dan ergonomis. Dan juga mengatur jadwal kerja berdasarkan peak hours agar tenaga kerja lebih lebih merata, lebih optimal saat jam-jam yang paling sibuk. Juga dengan menerapkan sistem prioritas pesanan, yaitu kita bisa tentukan jika yang dibungkus itu lebih cepat atau yang makan di tempat itu lebih cepat pelayanannya. Tujuan utama dari perubahan-perubahan ini atau perbaikan ini adalah mengurangi beban pada kasir atau pada server pada kasus ini, mempercepat pelayanan, dan juga menurunkan waktu tunggu pelanggan. Semua untuk meningkatkan QoS atau Quality of Service. Baik, ini adalah kesimpulan yang kami tarik. Sistem antrean MM1 di Warteg Bang Zack berada dalam kondisi stabil, namun belum optimal. Utilisasi server tinggi dan waktu tunggu relatif lama masih menjadi kendala utama. Model MM1 memiliki keterbatasan, tapi mudah diimplementasikan untuk skala usaha kecil. Lalu juga penambahan channel server terbukti dapat meningkatkan kinerja sistem, dan perbaikan sistem mampu menurunkan waktu tunggu dan meningkatkan QoS pelanggan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf jika kami ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.